Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kali ini saya akan mereview sepeda saya Musso 700 TCS dengan part-part copotan dari sepeda lama saya Avan Vector by United. Oke, langsung saja. Untuk frame tentu saja pakai Musso 700 TCS ya. Ini sebenarnya agak terang ya karena saya pasang dekal Scotland lah, Scotland film gelap. Ini untuk pelindung frame juga karena saya sering pasangin top jepek ya di sini. Seperti ini penampakannya kurang lebih. Maaf orang sudah banyak saya tempelin dekal juga dari depan seperti ini. Ini emblem juga saya custom sendiri. Oke, langsung saja ke spesifikasi frame-nya. Frame ini sudah TA ya, True Axle. Depan 12 kali 100, belakang 12 kali 142. Di sini saya pakai size 50. Ini 50 ya. Top tube-nya 54,5, seat tube-nya 50. Jadi Musso itu patokannya di seat tube ya, patokan ukurannya. Kalau 50 ya seat tube-nya 50, kalau 47 ya seat tube-nya 47. Lalu apalagi spesifikasinya untuk seat tube-nya ini 34,9. Otomatis harusnya seat postnya ini ukuran 31,6, tapi berhubung saya adanya 27,2, nah, mending saya langsung berikan adapter saja biar bisa masuk dan pas di 34,9 ini. Lalu untuk forknya ini full inner kabel ya, inner kabel. Oh ya, untuk frame nya ini juga inner kabel full ICR ya, bisa dibikin full ICR, tapi ini berhubung headsetnya sepaket dapatnya yang semi integrated ya, saya pasang yang ini aja untuk menekan biaya. Ukurannya 52/52, atas 52, bawah 52. Ini headsetnya dari Musso juga. BB-nya drat ya frame ini. Salah satu alasan juga kenapa saya milih frame ini karena BB-nya masih drat. Untuk yang seri di atasnya 710 TCS itu BB-nya press fit. Saya agak kurang serp itu karena menurut saya ya kurang durable lah. Ini pendapat pribadi ya. Ya selera saya di BB drat threaded. Oke, langsung kita ke kokpit ya. Dropbar masih copotan dari sepeda lama. Ini enggak flare ya, biasa. Lebarnya 400 mm. Bertet saya pakai Rafael, dapat diskonan kemarin di harga 37.500, 37.000 kalau nggak salah. Oh ya, untuk framenya ini harganya untuk terakhir saya cek itu 3.450.000-an lah, tapi kebetulan kemarin pas saya beli itu dapat diskon lumayan, cuma tinggal 3.080.000-an lah di Shopee itu, lumayan. Oke, langsung ke
Drifter ini saya pakai Sensa Empire 2x11 speed, responsif, mantap, praktis. Klik satu turun gigi, klik dalam naik. Untuk rem juga ringan. Ini untuk yang FD atau shifter depannya. Perkabelan saya pakai full Sequire untuk rem ataupun shifternya, inner dan hosingnya. Oh ya, ini masih mekanik ya, Sensa Empire 2x11 speed, masih mekanik, belum hidrolik. Lalu kita ke strammer minus 7 derajat, 900 mm atau 9 cm. Ini spacer ya, ini gado-gado lah, ada yang alloy, ada yang plastik, ini PVC, ini alloy juga. Untuk stem ini harganya sekitar 100-an. Spacer ini satunya yang alloy ini 5.000 atau 6.000 gitu dulu belinya. Top cap bawaan musuh. Oke, langsung ke saddle dari Tosik Pro. Ini kalau beli di harga 230 atau 270 gitu, pokoknya under 300. Ini dikasih temen, terima kasih Mas Feris. Ini beliau beli tapi katanya sakit, terus dikasihkan ke saya ya. Ya, saddle 230 dikasih 270-an ribuan, dikasihkan orang ya. Ya ini gratis saddlenya. Ya seat post tadi ya. Ini lepasan dari Polygon Casket, Polygon Sport 27,2, panjangnya 350 mm atau 35 cm. Oke, kita langsung ke yang sebelah kanan dulu ya. Nanti untuk yang kaliper saya balik sepedanya. Chainring bawaan Avan Vector ya, lepasan Avan Vector 50-34T. Untuk yang 50 ini alloy, yang 34 itu masih steel, jadi lumayan berat ini. Holotech. Oh ya, cranksetnya juga bawaan. Pedal saya masih pakai pedal MTB by United ini copotan United Clovis. Ini juga dikasih menang giveaway dari Beli Agung Agumi, Suksuma Beli. Terus kita ke RD. Untuk rear derailleurnya ini sepaket ya, tentu saja Sensa Empire 11 speed. Ini mantap ya guys ya, RD ini responsif, tegasnya juga kencang. Untuk minusnya cuma mungkin pulinya ya, bearing pulinya ini agak berisik di kecepatan tinggi ya. Untuk 45 sampai 50 km per jam itu ini pasti bunyinya yang enggak terlalu kedengeran sih, tapi kalau dirasain kerasa. Rantai KMC 11 speed, sprocket Sunshine 11 speed 1128T. Ini saya rasa cukup ya buat nanjak ringan sampai sedang lah, tapi kalau untuk nanjak ekstrim ya bersabar guys, nuntun ya, wajib nuntun ya kalau tanjakan ekstrim. Belum tahu ini nanti di upgrade kemana. Untuk BP pakai non brand, beli berapa kemarin, 50.000 apa 60.000 gitu. Terus oke, wheelset Strammer. Untuk wheelset saya pakai Strammer
HR 360 yang tipe 4 pulse ya, 4 pulse. Kan ada dua, selama HR 360 ini ada yang tipe reset dan pulse. Saya ambil yang pulse saja karena yang reset itu masih lumayan ya harganya. Rims pakai Strammer Super 30. Ini rims enak banget guys, ringan, inner widthnya lebar, jadi kalau mau dipasang ban besar, ban gendut itu nggak ngedonat ya, dan pas untuk gravel atau cyclocross, jadi saya pilih ini. Spoke stainless. Untuk depan juga sama, Strammer HR 360 juga, sudah bearing ya. Oke, sebentar saya balik dulu sepedanya. Oke, sudah saya balik. Untuk kaliper rem masih lepasan dari sepeda lama, yaitu pakai nut, masih mekanik ya. Ini kalau bawaannya memang kurang pakem remnya, jadi saya ganti brake padnya pakai Meroka. Ya, jadi lebih improve lah kalau pakai ini. Lalu oh iya, rotor pakai Shimano, lupa saya tipenya, ini 100-an ya salah. Ini oh iya, hub rehab-nya ini tipe center lock, bukan yang 6 volt ya, ini center lock, jadi sistemnya langsung masuk plug gitu, ngeplug di sini ya, terus locknya di sini, lock ringnya ini. Maaf berisik ya karena ada proyek, maaf. Belakang juga sama pakai nut. Nah, untuk yang belakang ini karena kabelnya panjang ya, 2 meter lebih lah dari drifter ke sini, ke belakang ini, ke kalipernya 2 meter lebih. Jadi tarikannya itu berat. Karena apa? Karena dia banyak belok-beloknya di sini. Di sini belok karena ini full inner rubber ya. Full inner kabel, jadi belok masuk dari bawah sini ke atas. Nah, jadi saya tambahkan pegas tambahan. Kalau nggak ditambahin ini susah balik ya. Jadi kalau disambung direm ditarik, set, ini dia susah balik. Jadi nggak seruk antara brake pad dan rotornya. Jadi solusinya saya tambahkan pegas ini. Nggak tahu ini bekas nemu di bengkel. Lalu untuk ban pakai yang kiri ure saja ya teman-teman. Kenda 700 kali 32. Kenda 700 kali 32 C ya. Murah meriah ini 60.000. Untuk ban dalamnya pakai Daily Tire Presta ya. Lalu kita ke mana lagi nih ya? Bottle case murah meriah ini, Tough Sport 10.000 lah. Ini udah lebih dari cukup ya. Terus ke oh iya, untuk STA ini bawaannya sudah sepaket sama frame-nya. Mudguard saya pakai Strammer MGG 75, murah ini, cuma 40 ribuan. Jadi sepeda ini saya build atau saya bangun itu bisa dibilang 70% itu partnya dari sepeda lama saya, yaitu Avan Vector 700C by United. Jadi saya yang beli itu frame-nya, otomatis frame dan wheel set. Kenapa harus beli wheel set? Karena bawaan Avan Vector itu sistemnya masih quick release dan frame ini pakai true axle, jadi nggak bisa ya, nggak cocok. Saya cari-cari adapternya juga nggak ada.
Jadi mau nggak mau saya harus beli wheelset baru, hub-nya juga baru. Biar nggak repot, karena kalau oh ya ini saya beli wheelsetnya itu rakitan ya, dari sellernya udah dirakit, jadi tinggal pasang. Karena kalau beli eceran, beli spok sendiri, beli rimsnya, beli hubnya itu jatuhnya lebih mahal ya. Untuk wheelset depan belakang saya beli kemarin dapat diskonan di harga 1.570.000-an lah, sudah plus ongkir ya. Oke, itu saja, sudah semuanya. Untuk terakhir, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan kalau teman-teman ingin merakit frame Moso 700 TCS ini. Yang pertama, frame ini mentoknya di 32 C aja ya, tire clearance-nya. Nah kalau lebih dari itu pasti mentok. Ini aja sudah sisa 2 mm ya, 2 mm bisa dilihat, kelihatan nggak? Ya 2 mm lah itu. Kalau pengen lebar, kalian bisa ambil seri yang GVL, bisa 700 GVL, 702 GVL, bisa 730 GVL. Itu tire clearance-nya jauh lebih lebar, lebih luas, jadi bisa full gravel. Kalau ini masuknya TCS, untuk C-nya itu mungkin cyclocross ya, jadi Moso. Terus ini kan frame-nya inner kabel ya, jadi pastikan stem kalian tidak kependekan. Karena apa? Kalau kependekan ribet ngatur kabelnya. Kalau kependekan otomatis ini dropper kan geser ke depan dan kabelnya akan ketarik. Nah itu nggak bagus nanti kalau ketarik. Bisa-bisa kalian kalau tambah 2 cm, stemnya tambah 2 cm, nanti kabelnya bisa-bisa kalian ganti total ini, kabel shifter dan kabel remnya. Jadi kalau bisa tentukan dulu panjang stem kalian berapa, tingginya berapa yang pas, baru kabelnya disesuaikan. Atau kalau nggak gitu, solusinya kalian lebihin ini kabelnya, lebihin 10 cm lah, nggak apa-apa, nanti ke atas ini nggak apa-apa, lebih ini nggak apa-apa. Biar kalau kalian pengen manjangin stem atau pengen lebih agresif lagi posisi ridingnya, nanti kabelnya bisa pas gitu. Karena salah satu minus dari inner cover system itu menurut saya ya ini nggak bisa sefleksibel kalau kabel yang masuk di sini tuh, di sebelah sini frame inner kabel, tapi yang di samping itu lebih fleksibel karena lebihnya kan banyak, jadi bisa diatur, masih bisa diatur-atur, tarik dikit. Tapi kalau ini susah ya, susah. Jadi itu aja. Terus apa lagi ya? Ya cukup untuk saya. Udah segini aja ya. Segini aja kira-kira. Oh ya, tambahan sedikit, di web Moso itu mungkin ada panduan tinggi badan dan ukuran frame. Jadi ada tabel gitu yang mengindikasikan tinggi badan kalian nanti berapa dan cocoknya pakai frame berapa. Tapi perlu diingat ya, tiap orang itu beda-beda, manusia itu unik, postur tubuhnya itu unik. Kadang kalian tinggi 170 tapi pakai frame yang sesuai di tabel itu nanti kebesaran.
Ada juga yang nanti bakal kekecilan. Jadi saran saya mending kalian bikin patokan dari sepeda lama kalian. Kalau yang sudah punya sepeda, bikin patokan kira-kira jangkauan kalian itu masih nyandak gak? Masih nyandak itu apa ya bahasa Indonesianya? Masih bisa jangkau nggak dengan top tube yang ada di tabel website Mozo itu. Nah dari situ kalian bisa bikin patokan. Bagi yang belum punya sepeda atau mungkin yang masih pertama mau ngerakit, kalian tanya pada yang sudah berpengalaman ya, teman-teman komunitas atau sepuh-sepuh gue lah udah pengalaman, kalian bisa tanya-tanya pada mereka. Nah mungkin beliau-beliau akan menjelaskan ukuran mana yang pas. Saya sendiri tinggi 167 cm, saya pasnya pakai 50. Sebelumnya saya sudah ukur-ukur, saya riset geometrinya, saya bandingkan dengan sepeda lama saya, dan ketemunya memang cocoknya di 50. Dan alhamdulillah setelah saya beli, saya rakit, memang pas sekali, nyaman, tidak too overlap juga. Dan untuk perakitannya, bagi yang belum pernah merakit, tentu saja wajib ke bengkel ya. Bagi yang sudah pernah merakit atau berpengalaman ya bisa rakit sendiri, asal alatnya lengkap. Ini saya rakit sendiri di rumah sendiri dengan alat-alat sendiri, alat-alat seadanya. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Kalau ada salah-salah kata atau informasi yang miss, saya mohon maaf. Bisa dikoreksi di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi sambil belajar bareng-bareng. Dan kalau ada hal yang ingin ditanyakan mengenai sepeda ini atau di luar sepeda ini, bisa tinggalkan di kolom komentar. Oke, subscribe jika ingin berlangganan, like jika suka, dislike kalau tidak suka, tinggalkan komen, dan thank you guys, see you.